Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ceren Evalina Afriani Hutagaon dengan NIM A1A325080 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu kebudayaan yang berasal dari Sumatera Utara, yaitu Mangokal Holi atau perpindahan tulang belulang leluhur dalam masyarakat Batak Toba. Mangokal Holi merupakan upacara adat yang telah hidup dan diwariskan oleh leluhur masyarakat Batak Toba. Upacara ini dilakukan dengan cara menggali kembali tulang belulang leluhur yang sudah meninggal dan memindahkannya ke tempat pemakaman lama ke pemakaman yang permanen, yang biasanya dilaksanakan 5 tahun ke depan. Upacara adat pemindahan tulang belulang leluhur atau nenek moyang ini yang akan dipindahkan dari kuburan lama ke kuburan permanen biasanya disebut sebagai tugu marga atau batu napir. Tradisi ini menjadi wujud penghormatan kepada leluhur, penegasan identitas garis keturunan, serta pengingat bahwa setiap orang Batak harus kembali pada tanah kelahirannya atau Bona Pasogi. Bagi masyarakat Batak Toba, adat bukan hanya simbol budaya, melainkan juga pedoman dalam kehidupan sosial. Keluarga yang tidak memahami adat sering dianggap kurang beretika dalam lingkungan sosial mereka. Mangokal Holi memperlihatkan bahwa pemindahan tulang belulang bukan hanya sebagai tindakan fisik, tetapi juga ritual penghormatan yang menegaskan hubungan generasi terhadap asal-usul marganya. Selain itu, pelaksanaan saat melakukan tradisi adat ini juga harus dipersiapkan dengan baik dan matang, karena tradisi ini memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang banyak, tenaga kerja, dan interaksi sosial yang memadai. Adapun prosesi saat melaksanakan upacara ritual Mangokal Holi ini, yang saya ketahui, yang pertama ada seperti marhusip atau manapot hula-hula, tinopot mahula-hula, huhut pasahaton somba, songon deban, tiartu hula-hula, neneng siakalon ni, atau raja keluarga dari pihak istri, baik kandung maupun hubungan marga, serta memberikan daun sirih sebagai tanda penghormatan. Marhusip adalah tahap musyawarah adat yang dilakukan secara diam-diam dan kekeluargaan antara keluarga yang ingin mengadakan Mangokal Holi ini dengan hula-hula atau keluarga pihak istri. Ini seperti rapat-rapat kecil yang awalnya untuk menyampaikan niat, meminta restu, dan menanyakan kesediaannya. Manapot hula-hula ini artinya menjemput, mendatangi, atau memohon dengan penuh hormat kepada pihak hula-hula, karena dalam Batak Toba, hula-hula ini adalah sumber berkat. Dalam tahap ini, keluarga membawa daun sirih sebagai simbol penghormatan, sopan santun, dan ikatan kekeluargaan. Tinopot mahula-hula hut pasahaton somba uhum. Kalimat ini menggambarkan bahwa pihak keluarga wajib terlebih dahulu menyampaikan maksudnya dengan sangat hormat kepada hula-hulanya sebagai bentuk etika sosial. Karena apa? Karena tanpa restu mereka, upacara adat tidak akan dianggap sah secara adat. Yang kedua, ada Martonggo Raja atau mengumpulkan pihak yang terkait dalam upacara ini. Dalam acara ini biasanya mengumpulkan semua para pendetua kampung, marga yang menjalankan adat, teman sekampung, serta semua yang terkait hubungan dengan acara adat yang akan dilakukan. Begitu juga pihak yang akan melakukan upacara adat untuk turut serta membantu pelaksanaan upacara Mangokal Holi ini. Yang ketiga, ada pihak anak atau semua keturunan dari orang tua yang kuburannya akan digali, dan semua tamu membantu pembagian tugas yang dilaksanakan pada saat Martonggo Raja tersebut. Salah satu paman harus tetap berdiri sambil membaca doa untuk keselamatan dan penggaliannya agar cepat menemukan tulang belulangnya yang akan digali. Yang keempat, proses penggalian makam. Setelah acara kebaktian singkat dilakukan, maka penetua atau pemuka agama yang layak pertama kali mencangkul makam yang akan digali. Setelah itu dilanjutkanlah oleh bonaniari atau paman dari pihak mendiang yang akan digali dengan mencangkul sebanyak 3 kali dan dilanjutkan oleh pihak mertua, barulah pihak anak satu persatu atau anak kandung serta anak kesayangan atau anak yang terakhir. Yang kelima ada payason dan mangangiri atau marsilu ari. Setelah penggalian selesai, maka tulang belulang tersebut dimasukkan ke dalam ember kecil dan dibersihkan menggunakan angir atau jeruk purut, kunyit, serta bahan-bahan lainnya. Yang keenam ada pamasuk hupoti.
setelah yang artinya masukkan di peti. Setelah selesai penggalian, pembersihan dan upacara pembungkusan tulang-tulang tersebut, upacara dilanjutkan dengan penyerahan tulang belulang dari pihak paman kepada pihak keturunan dan dilanjutkan dengan ucapan terima kasih dan undangan acara penyertaan ke tugu yang telah disiapkan. Yang ketujuh, acara sepulang dari kuburan sampai dengan horja atau pesta. Setelah acara mengokal holi selesai dilaksanakan, acara di rumah sepulang dari kuburan adalah doa bersama. Untuk doa bersama tersebut didahului dengan makan bersama dan dilanjutkan dengan pesta besar atau horja. Horja merupakan pesta puncak tertinggi dalam tradisi upacara ritual mengokal holi ini, sekaligus awal kebahagiaan bagi suku Batak karena tradisi ini mampu dilaksanakan dengan baik. Pada saat inilah gondang, yaitu musik tradisional Batak Toba, mulai dimainkan untuk mengiringi suasana pesta adat tersebut. Irama gondang menjadi tanda bahwa upacara utama telah selesai dan kini seluruh keluarga merayakannya bersama. Selain itu juga dilakukan tarian adat Batak Toba yang disebut tortor. Tarian ini dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, mulai dari anak, orang tua hingga keturunan jauh sebagai simbol kebersamaan dan penghormatan terhadap leluhur. Setiap gerakan tortor menggambarkan rasa hormat, doa, dan ucapan syukur. Selama horja berlangsung, keluarga besar saling bersalaman, makan bersama, dan menyampaikan doa-doa berkat. Jadi, pelaksanaan horja bukan sekedar pesta, tapi juga lambang persatuan, rasa syukur, serta penghormatan kepada leluhur adat Batak Toba. Adapun kendala dalam melaksanakan upacara adat mengokal holi ini dikarenakan biaya yang besar dalam prosesi adatnya. Upacara mengokal holi yang berlangsung selama 3-7 hari tentunya banyak dihadiri oleh keluarga besar, teman satu kampung, juga perwakilan dari gereja. Di sini penyelenggaran harus mempersiapkan dana yang besar. Waktu pelaksanaan sangat membutuhkan persiapan yang matang, meminta izin gereja, juga kesediaan warga lokal untuk membangun tugu marga atau batu napir. Upacara ini mengandung nilai sosial yang sangat tinggi. Mengokal holi mempertemukan kembali keturunan yang telah lama berpisah, memperkuatkan hubungan keluarga, dan memperjelas kembali silsilah marga. Melalui proses persiapan, keluarga bergotong royong, saling membantu dalam biaya, tenaga, pemikiran yang menarik. Upacara ini mencerminkan solidaritas mekanik, di mana semua orang berpartisipasi dalam membedakan status kaya maupun miskin. Inilah yang menjadikan upacara ini sangat sebagai ruang kebersamaan yang autentik dalam masyarakat Batak Toba. Secara filosofi, mengokal holi menggambarkan penghormatan mendalam terhadap leluhur. Tugu marga yang menjadi tempat tulang belulang yang disimpan bukan hanya bangunan fisik, tetapi simbol keberadaan keluarga di tanah asalnya. Nilai-nilai budaya seperti hasangapon atau kehormatan, hamoraon atau kekayaan, dan hagabeon atau keturunan yang banyak menjadi bagian penting dalam filosofi Batak. Keluarga yang mampu melaksanakan upacara ini sering dianggap berhasil menjaga martabat leluhur karena mampu mempersiapkan seluruh syarat-syarat dari adat ini. Pada akhirnya, mengokal holi bukan hanya tradisi pemindahan tulang belulang, tapi juga warisan budaya yang memperkuat identitas marga, menumbuhkan kohesi sosial, serta menjaga kehormatan leluhur. Tradisi ini memberi ruang bagi generasi muda untuk mengenal akar-akar dari keluarganya, memahami struktur kekerabatan, dan menerima warisan nilai moral. Selama nilai-nilai dalam upacara ini terus diwariskan, budaya Batak Toba akan tetap hidup dan menjadi bagian penting dari karakter masyarakatnya. Sampai sekarang mengokal holi masih saja tetap dilakukan dalam adat Batak Toba dan masih berjalan hingga seterusnya. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya mengenai mengokal holi ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya jelaskan dan saya lampirkan barusan. Terima kasih.